Halo semuanya, ini adalah video pertama dari rangkaian materi Accounting Information System and Development. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang fase sistem analisis pada SDLC. Pada fase sistem analisis ini, sistem analis akan melakukan identifikasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh sistem, tujuan utama perancangan sistem, dan evaluasi apakah sistem yang akan dibuat nanti menguntungkan bagi perusahaan atau tidak. Secara umum, ada dua tahapan pada saat sistem analisis ini. Tahap pertama adalah menentukan apakah sistem yang baru tersebut dapat secara memungkinkan untuk diimplementasi ke dalam perusahaan. Tahapan kedua adalah memastikan apakah organisasi tersebut memiliki komitmen dalam menjalankan dan merancang sistem tersebut. Namun pada sesi ini kita akan lebih fokus ke tahap yang pertama. Nah, untuk memastikan apakah sistem tersebut secara mampu diimplementasikan oleh perusahaan, kita akan melakukan analisis yang bernama feasibility analysis. Secara teori, feasibility analysis adalah proses untuk memastikan strategi, rencana, dan desain suatu produk yang dapat dilaksanakan itu masuk akal dan memang benar-benar dapat dilaksanakan dengan sumber daya perusahaan yang ada. Secara umum ada 7 jenis feasibility analysis. Yang pertama adalah financial, schedule, technical, market, regulation and standard, organizational, dan operation. Namun pada sesi ini kita akan membahas tentang financial analysis. Ketika kita berbicara tentang financial analysis, maka erat hubungannya dengan stakeholder. Stakeholder sendiri adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam berhasil atau tidaknya suatu sistem. Nah, pihak-pihak tersebut membutuhkan data finansial mengenai keuntungan sistem baru tersebut, seperti return of investment atau ROI dan juga break-even point. Return of investment atau ROI adalah perhitungan yang mengukur tingkat pengembalian investasi dari suatu proyek. Dalam konteks ini, kita akan mengukur tingkat pengembalian investasi yang kita keluarkan dalam merancang dan mengimplementasikan suatu sistem. Return on Investment atau ROI. Yang pertama, untuk mendapatkan ROI, kita harus mencari total benefit, kemudian dikurangi dengan total cost, lalu dibagi dengan total cost. Untuk contoh kasus, kita bisa melihat total benefit dari tahun ke 0, 1, 2, dan 3 adalah 380 juta. Kemudian total cost di tahun ke 0 dan 1, 2, 3 adalah 352 juta. Jika kita memasukkan kedua angka tersebut ke dalam rumus di atas, maka kita bisa mendapatkan seperti ini. Dan kita akan mendapatkan hasil ROI sebanyak 0,079 atau 7,9%. Selain ROI tadi, kita membutuhkan perhitungan lain yang bernama break-even point atau disingkat dengan BEP. Break-even point adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk sebuah organisasi untuk mendapatkan kembali uang yang digunakan pada saat investasi, tanpa memperhitungkan perubahan nilai mata uang di masa depan. Break-even point atau BEP. Sebelum kita bisa menghitung break-even point, kita harus mencari number of years of negative cash flow atau NDNCF. Yang artinya adalah di mana tahun tersebut cash flow-nya sudah tidak negatif lagi. Kita harus langsung melihat ke contohnya. Di tahun ke 0 masih mengalami kumulatif cash flow sebanyak minus 200 juta, tahun pertama minus 142 juta, dan tahun ketiga minus 82 juta, barulah di tahun ketiga cash flow mengalami nilai positif 28 juta. Berarti NDNCF-nya adalah tahun kedua. Kemudian kita harus mencari net cash flow dari tahun ketiga, di mana tahun tersebut sudah tidak menghasilkan cash flow negatif, yaitu 110 juta, dikurangi dengan kumulatif cash flow dari tahun tersebut 28 juta, dan dibagi dengan 110 juta untuk that year's net cash flow. Sehingga kita bisa mendapatkan perhitungan sebagai berikut. Dan BEP-nya bisa diketahui sebanyak 2,74 atau 2 tahun 9 bulan. Namun, selain return of investment dan break-even point, kita memerlukan suatu perhitungan lain untuk memperhitungkan perubahan nilai mata uang di masa depan. Karena nilai mata uang saat ini belum tentu sama dengan nilai uang di masa yang akan datang. Jadi kita harus menghitung apakah investasi yang kita keluarkan pada masa ini masih tetap menguntungkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita memerlukan perhitungan untuk net present value. Untuk dapat menghitung net present value, kita harus mencari satu-satu present value dari total benefit dan total cost.
dengan rumus cash flow amount dibagi dengan 1 plus rate of return pangkat N. Untuk nilai rate of return sendiri, kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian, total dari PV of total benefit dikurangi dengan PV of total cost menghasilkan net present value. Dan dari net present value dapat disimpulkan, jika net present value lebih dari 0, maka investment akan menghasilkan keuntungan, dan jika sama dengan 0, maka investasi itu tidak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Dan jika net present value kurang dari 0, maka investment tersebut akan berakibat pada kerugian. Pada bagian ini, kita akan mencari tahu nilai rate of return. Terlebih dahulu, sebelum kita dapat mencari nilai rate of return, kita harus mendapatkan tabel present value untuk single sum. Bisa dilihat di sini, tabel yang saya gunakan adalah tabel present value untuk single sum untuk $1. Nah, bisa dilihat kolom ke kanan akan menampilkan nilai suku bunga mulai dari 1% sampai dengan 20%. Dan baris yang ke bawah adalah nilai tahunnya. Berarti investasi mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-40 dan seterusnya. Sebagai contoh, jika kita mengasumsikan kita mendapatkan bunga 8% per tahun dan jumlah jangka waktu investasinya 10 tahun, kita akan mendapatkan nilai rate of return sebanyak 0,46. Pada bagian ini, kita akan melihat contoh perhitungan untuk net present value. Nilai rate of return yang kita gunakan, kita asumsikan sebanyak 10%. Kemudian, dengan menggunakan rumus present value di atas, kita akan mencari present value dari total benefit dan juga present value dari total cost. Kemudian, net present value adalah pengurangan dari total benefit dikurangi dengan total cost, sehingga menghasilkan nilai yang negatif dan dapat diketahui jika nilai net present value kurang dari 1, maka investasi tersebut akan merugikan.